Amuk massa tak terbendung usai seorang warga tewas menagih hutang di sebuah pasar tradisional di Sika, Nusa Tenggara Timur. Ratusan orang meluapkan kemarahan dengan merusak lapak para pedagang. Ratusan massa menyerbu pasar tingkat Maumere dan mengobrak-abrik lapak dagangan seperti sepatu dan mainan anak-anak yang ada di pasar tradisional di tengah kota ini. Massa yang datang terlihat melampiaskan amarah setelah kematian seorang pria akibat dianiaya pelaku di pasar tingkat Maumere. Lokasi kejadian yang berjarak sekitar 100 meter dari Mapores Sika membuat aparat kepolisian Polres Sika turun mengamankan massa. Massa pun membubarkan diri usai melampiaskan kemarahan dan merusak barang dagangan. Ini tadi kita lari ke sana ini dari hampir semua dengan ini ada yang lain di sekitar itu robek semua. Sebelumnya korban tewas akibat penganiayaan. Peristiwa terjadi saat korban akan menagih utang, namun pelaku justru menendang pada kemaluan korban. Korban dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Hingga saat ini satu orang telah diperiksa polisi sebagai pelaku penganiayaan. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Ya, masih soal ngamuk-mengamuk nih Ayah. Tersinggung dibilang gila, seorang WNA Polandia di Maros mengamuk dan melempari warga. Ya, aksi pelaku ini pun viral di media sosial. Inilah video amatir merekam aksi seorang turis asal Polandia tersulut emosi dan nyaris melempar batu ke warga saat berada di kawasan wisata Kars, Leang-Leang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Turis asing diketahui bernama Piotr Macin Lubawi, 42 tahun, merasa tersinggung saat sejumlah anak-anak dan warga mengikutnya dan menyebutnya gila. Merasa risih, pelaku mengambil batu besar dan mengancam akan melempar warga. Beruntung tidak terjadi kekerasan fisik, namun video ini kemudian viral di media sosial. Bahwa dia itu ODGJ kan kita itu nggak bisa memastikan. Tetapi secara administrasi bahwa paspornya masih berlaku, dia masih menggunakan visa VOE. Untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan, turis asal Polandia tersebut telah diamankan ke kantor imigrasi Makassar guna dimintai keterangan lebih lanjut. Jika terbukti melanggar aturan keimigrasian, pihak imigrasi akan mengambil tindakan sesuai prosedur. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, mobil rombongan wisatawan mengalami konsleting mesin dan terbakar hebat di Klaten, Jawa Tengah. Ya, peristiwa yang terjadi di tengah jalan ini pemirsa membuat kemacetan panjang. Sebuah mobil bernomor polisi AB1263EL yang ditumpangi rombongan wisatawan satu keluarga asal Yogyakarta terbakar di Jalan Pemuda Klaten, Jawa Tengah. Mobil tersebut hendak pulang setelah berwisata di Romo Jombor, Klaten. Namun tiba-tiba sesampai di traffic light Tonggalan Jalan Pemuda Klaten, tiba-tiba di bagian depan mobil atau bagian mesin mengeluarkan asap dan membuat panik para penumpang mobil. Beruntung para penumpang yang berjumlah sekitar 8 orang berhasil menyelamatkan diri sebelum api membakar sebagian mobil tersebut. Menurut pengakuan korban, api muncul dari bagian depan mobil sebelah kiri. Selanjutnya korban mengevakuasi diri untuk penumpang dan driver kurang lebih 8 orang. Setelah wisata dari Romo Jombor akan pulang ke kawasan Sleman. Diduga kebakaran tersebut akibat korsleting listrik di bagian mesin. Akibat kejadian tersebut, Jalan Pemuda Klaten sempat mengalami kemacetan beberapa saat. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Sementara truk engkel pengangkut ikan lele mengalami kecelakaan tunggal hingga terbalik di ruas jalur tol Jakarta Cikampek Karawang, Jawa Barat. Ya, akibatnya pemirsa kemacetan panjang hingga lebih dari 7 km tak terhindarkan. Sebuah kendaraan truk engkel membawa ikan lele mengalami kecelakaan tunggal terbalik di ruas jalur tol Jakarta Cikampek kilometer 54300. Belum diketahui penyebab kecelakaan kendaraan.
Akibat kecelakaan tersebut, arus lalu lintas mengalami kemacetan parah karena seluruh isi muatan ikan lele tersebut berserakan di tengah jalan tol. Polisi dan jasa marga yang datang ke lokasi kejadian langsung mengevakuasi kendaraan truk muatan lele dengan mendatangkan kendaraan derek besar. Arus lalu lintas mengalami macet parah hingga 7 km lebih saat petugas mengevakuasi kendaraan yang terbalik. Kemacetan terpantau mulai dari kilometer 54.300 hingga kilometer 62. Kendaraan tidak bergerak karena badan jalur lalu lintas digunakan untuk mengevakuasi kendaraan truk yang terbalik. Akibat kecelakaan tersebut, pengemudi truk mengalami luka-luka. Dan kasus kecelakaan tersebut kini ditangani oleh pihak Laka Lantas Polres Karawang, Jawa Barat. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah tugboat karam dihempas badai saat berlayar di Buton Utara, Sulawesi Tenggara. 1 anak buah kapal tewas terhempas ke Batu Karang. Dihantam gelombang tinggi di sekitar perairan Tanjung Goram, Desa Lantagi, Kabupaten Buton Utara. Sebuah kapal tugboat karam saat dini hari. Dalam insiden ini, 8 anak buah kapal menjadi korban. 7 diantaranya berhasil selamat dan 1 ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Saat itu kapal tugboat mereka sedang menarik tongkang dan melintas di perairan Buton Utara. Tiba-tiba dihantam badai. Gelombang tinggi menerjang kapal sehingga karam di tempat dangkal daerah Karang. Tanjung Goram. Tiba-tiba ada cuaca buruk, langsung kencang angin. Langsung terada share kita ke pinggir. Mereka berjumlah 6 orang. 2 orang melompat untuk menyelamatkan diri untuk ke bibir pantai, namun karena ombaknya cukup kencang sehingga 1 meninggal dunia karena diakibatkan tidak pintar berenang. Jenazah korban saat ini sudah berada di ruang jenazah RSUD setempat, diduga korban tewas terkena batu karang. Sementara itu 7 orang ABK yang selamat telah dievakuasi ke RSUD Buton Utara untuk perawatan medis. Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara, Adi Ebah melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, tanah longsor menutup total Jalan Raya Garut Tasikmalaya hingga tidak bisa dilewati oleh kendaraan. Polisi pun gelar rekayasa lalu lintas di kedua arah untuk mengurai antrean kendaraan yang mengular. Langsar, ya di tapal kuda. Aduh, ya mau bisa lewat tuh ke berang. Ya, mau bisa lewat ya di tapal kuda ya. Tingginya curah hujan yang terjadi sejak malam hingga pagi mengakibatkan terjadinya tebing longsor yang menutup Jalan Raya Garut Tasikmalaya, tepatnya di Kampung Tapal Kuda, Desa Kutawaringin, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Banyaknya material longsoran yang menutupi jalan membuat arus lalu lintas lumpuh total. Pasca kejadian, tim gabungan langsung melakukan pembersihan material longsor. Alhamdulillah, tadi setelah 1 jam lebih kita melaksanakan evakuasi. Jalur sudah terlihat kembali, mungkin ada sedikit saja untuk normal kembali ke sini. Membersihkan sisa lumpur, ya tidak terjadi laka, mengulang kembali, tidak ada jalan supaya tidak licin kembali. Alhamdulillah untuk jalur sudah normal kembali. Akibat bencana ini, arus lalu lintas dari kedua arah terpaksa dialihkan karena longsor juga terjadi di wilayah Garut. Setelah dilakukan evakuasi material longsor, jalur utama Tasikmalaya Garut akhirnya bisa dilalui oleh kendaraan pada Sabtu siang. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Sementara ratusan rumah di Garut, Jawa Barat terendam banjir lebih dari 1 meter. Banjir terjadi akibat sungai Cimanuk meluap. Menggunakan perahu karet, petugas gabungan mengevakuasi warga usai ratusan rumah terendam banjir di kawasan Cimacan, Sudika Indah, Desa Haur Panggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ketinggian banjir mencapai 1,5 meter. Petugas mengevakuasi lansia dan anak-anak. Salah seorang warga pingsan akibat kelelahan saat dievakuasi. Banjir akibat hujan deras sejak Sabtu dini hari sehingga membuat sungai Cimanuk meluap. Himbauannya kepada masyarakat tetap waspada, ya, dan tapi pemerintah tetap bekerja untuk mengawasi dan memantau, sekaligus nanti
setelah surut nanti tentu pemerintah akan melakukan upaya pembersihan dan juga pengerjaan yang lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Meski Pemkab Garut telah menyiapkan tempat pengungsian, namun sejumlah warga memilih tinggal sementara di sanak saudara. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin Ainus melaporkan.